Halo semuanya, selamat sore para pemirsa CNN Indonesia, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Ngobrol di Rumah bareng CNN Indonesia. Nah, kali ini bersama saya Farhanisa Nasution. Ini adalah kali pertama saya live di program Ngobrol di Rumah bareng CNN Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menariknya sama topik-topik yang sebelumnya. Kalau kemarin mungkin pemirsa CNN Indonesia hari Sabtu masih ingat begitu ya, yang dibahas itu tentang memasuki kehidupan new normal. Ada rekan saya Ratu Nabila kemarin bersama narasumbernya Prabu Revolusi yang kemarin membahas tentang memasuki kehidupan new normal. Mereka juga membahas bagaimana sih cara kita beradaptasi dan banyak sekali hal-hal yang tentunya menarik. Oke. Nah, ini kita akan, karena ini pertama kali, jadi saya juga masih beradaptasi ini dengan sistem cara live di Instagram, karena ya ini adalah salah satu cara baru kita untuk bersiaran di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, nah mungkin teman-teman semua dimanapun kalian berada sudah tahu ya topik kita hari ini. Oke, ini sebentar kita akan pin dulu. Katanya harus dipin. Halo, ya ini. Oke. Ya, ini adalah oke. Nah, udah di pin, udah ada. Kalau pin itu berarti ada headline-nya di bawahnya gitu ya. Nah, teman-teman, ini live kita hari ini temanya adalah peluang investasi untuk millennials di masa pandemi. Nah, kenapa kita ngomongin tentang investasi? Nah, seperti yang kita semua juga udah rasakan ya, masa-masa COVID-19 pandemi seperti sekarang ini menuntut kita untuk bisa menguasai banyak hal baru. Nah, contoh kecilnya aja dari hobi gitu. Banyak teman-teman mungkin yang tadinya nggak bisa melukis nih di masa pandemi ini, jadi belajar sesuatu yang baru seperti halnya contohnya melukis, misalnya untuk yang hobi melukis. Nah, kali ini kita akan bahas nih peluang investasi untuk millennials di masa pandemi. Nah, narasumber kita hari ini adalah Mas Bernardus Wijaya yang merupakan seorang Direktur Equity dan Business Development Sukor Sekuritas, sudah bergabung sepertinya hari ini. Oke, kita coba lihat karena tadi sepertinya sudah bergabung, cuman karena banyak sekali teman-teman yang ada di sini, kita lagi coba menemukan. Halo Mas Bernard, apakah sudah bergabung? Kita coba lihat. Nah, berbicara mengenai investasi, teman-teman, ini mungkin berbagai macam, ya ini sudah ada. Mas Gita? Nah, ngomongin soal investasi ini, mungkin banyak dari kita yang belum awam begitu ya dengan investasi. Ya, ini narasumber kita sudah bergabung. Halo Mas Bernard, selamat malam. Ya, halo, selamat malam Mbak Fani. Terima kasih udah diundang di CNN Indonesia Iya, TV. Mas Bernard apa kabar? Baik banget, Mbak Fani gimana di sana? Baik, Mbak Fani. Mbak Fani gimana kabarnya di sana? Baik, baik. Nah, sehat-sehat ya Oke, Mas ya? sehat banget, happy banget bisa collab sama CNN Indonesia TV. Mudah-mudahan kita bisa mengedukasi teman-teman mengenai pentingnya investasi di pasar modal, terutama di kala pandemi seperti ini, di mana IHSG telah jatuh cukup Nah, dalam lebih dari 25% year to date. Seperti itu, Mbak Fani. wah ini nih ada IHSG yang jatuh nih. Eh, Sebelum kita bahas nih, tema kita kan hari ini mengenai peluang investasi gitu ya Mas, untuk millennials di masa pandemi saat ini yang kita tahu memang segalanya serba sulit lah gitu, mulai dari kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara kita beraktivitas, itu aja juga sudah banyak hal-hal yang harus disesuaikan, apalagi Betul untuk banget. tapi sebelum kita get to the bottom line, sebenarnya Mas Bernard, investasi itu apa sih dan seberapa penting untuk kita millennials untuk tahu soal investasi, Mas?
Nah, investasi itu penting banget. Kenapa gitu? Karena kalau uang kita cuma kita taruhkan di tabungan aja, uang kita akan tergerus nilainya di masa yang akan datang. Seperti kita ketahui, tahun ini Hmm. Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia telah mengucurkan atau mencetak uang sebesar 500 triliun. Beserta negara-negara lain juga, Bank Sentralnya melakukan hal yang sama, yaitu mencetak uang. Apa yang terjadi jika bank melakukan pencetakan uang? Yang terjadi adalah seperti ini, Mbak Fani. Uang yang beredar di masyarakat menjadi sangat banyak. Hmm. Hal ini mengakibatkan nilai mata uang itu sendiri akan menjadi turun. Oke. Karena jumlah uang yang beredar akan sangat banyak. Dan selain itu, uang yang sangat banyak, sebagian besar bank sentral itu langsung suntik ke sektor real. Di mana sektor real yang terdampak oleh coronavirus ini atau COVID-19 akan diberikan stimulus, akan disuntik dananya, sehingga diharapkan mereka akan terus berkembang perusahaan-perusahaannya. That's why itu merupakan kesempatan yang luar biasa buat kita untuk invest di perusahaan. Kenapa begitu? Karena banyak stimulus yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk perusahaan TBK, yang pastinya hal ini bisa mengakibatkan performance mereka akan tertunjang walaupun terkena COVID-19 ini. That's why buat teman-teman, investasi merupakan hal yang luar biasa penting daripada kita taruh di tabungan, nggak jumlahnya nggak menambah, nilainya terus turun. Kemudian daripada kita taruh di Hmm. deposito, suku bunganya terus turun dikarenakan ada stimulus sana sini. Sebaiknya kita bisa investasi, mengalihkan investasinya di pasar modal, di mana kita invest langsung di perusahaan. Jika kita invest secara tepat di perusahaan yang bertumbuh, di perusahaan yang akan terus berkembang di new era ini, tentunya teman-teman akan mendapatkan profit atau capital gain maupun dividen yang luar biasa menguntungkan buat masa depan teman-teman semuanya. Begitu Mbak Fani. Oh, oke, nah tadi yang saya highlight dari penjelasan Mas Ben itu adalah kesempatan karena investasi itu Yes. kesempatan begitu ya di masa sulit, bahkan kesempatan itu pasti tetap ada begitu. Nah, berbicara mengenai kesempatan ini Mas Bernard, dan tadi Mas Bernard juga sebutkan pasar modal adalah salah satu kesempatan yang bisa dilirik di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, di masa Yes. pandemi seperti ini Mas Bernard, ini apa saja sih yang harus kita perhatikan jika kita ingin mulai atau baru banget nih mau mulai investasi di pasar modal seperti yang Mas Bernard sarankan? Oke, yang paling penting buat teman-teman tahu bagaimana investasi pasar modal itu, kita bukan invest di 4 huruf yang angkanya naik turun, warnanya merah, kuning, hijau. Tapi betul-betul kita investasi di perusahaan Hmm. real yang bergerak, yang melayani kehidupan masyarakat keseluruhan. Nah, ada 600 perusahaan TBK yang listed Oke. di Bursa Efek Indonesia yang bisa kita beli menggunakan online trading platform. Akan tapi buat pemula, Hmm. sebaiknya investasi perusahaan apa? Itu kan yang menjadi pertanyaan buat teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat di Ya. new era nanti atau di new life nanti, new normal nanti ini, kira-kira perusahaan apa sajakah yang akan tetap eksis sampai 5 tahun ke depan setelah new normal ini. Nah, setelah Hmm. kita identifikasi bersama tim secara internal, dalam jangka panjang, perusahaan yang memiliki fundamental paling kuat, yang bisa terus mengalami kenaikan dari sisi valuasi maupun performance, kita bisa sarankan adalah perusahaan dari sektor perbankan. Yang mungkin teman-teman udah lihat, mulai dari BCA, BRI, BNI maupun Mandiri, dalam jangka panjang, misalnya 5 tahun ke depan, jika kita terus hold saham tersebut, kita percaya bahwa performance mereka akan luar biasa baik, karena mereka membantu banyak UMKM, membantu banyak industri untuk bertumbuh, melalui loan-nya, kemudian banyak orang deposit di sana, sehingga mereka bisa membantu industri untuk bertumbuh, sehingga sampai kapanpun perbankan ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia secara luas. Nah, bank yang bisa menjadi pilihan buat teman-teman adalah yang pertama adalah Bank BCA. Bank BCA merupakan bank swasta yang berkapitalisasi paling besar di Indonesia saat ini, dan tentunya BCA ini merupakan bank yang swasta yang tidak terintervensi oleh pemerintah. Ada Hmm. keunggulan juga karena mereka tidak diintervensi oleh pemerintah. Misalnya, jika ada sesuatu yang terjadi atau kebijakan pemerintah yang diharuskan bank-bank mensupport pemerintah, BCA menjadi lebih Hmm. independen sifatnya. Jadi dia dari sentimen-sentimen negatif dia lebih kuat dibandingkan bank-bank pemerintah lainnya. Akan tapi BNI, BRI Mandiri pun juga berpeluang cukup baik dalam jangka waktu yang paling panjang nanti. Kalau saya sendiri dari ketiga bank ini yang paling stabil dari sisi kenaikannya Hmm. maupun dalam jangka panjang jika kita tarik adalah BRI. Jadi untuk perbankan kita bisa sarankan BCA dan BRI. Kemudian sektor lain yang menarik nih di kala new normal seperti Oke. ini
Mbak Fani Apa ini itu? sekarang suka belanja online nggak? Karena situasi seperti ini ya memang banyak yang harus dibeli secara online nih. Benar-benar. Iya. Yes. Lalu Karena lalu? banyak belanja online, banyak yang perlu kita produksi apa? Semua packaging menggunakan kertas. Nah, basic industri kertas ini merupakan Hmm. salah satu yang menarik juga untuk kita simak di new normal ini, di mana masyarakat mulai membeli secara online sehingga packaging-packaging pasti akan menggunakan kertas. Sehingga basic industri yang menurut saya sangat menarik saat ini karena valuasinya juga sudah cukup murah dan sahamnya telah terkoreksi cukup dalam adalah TKIM, Tekim, Ciwi Kimia. Oke. Selain itu, Oke. kita juga bisa melihat setelah new normal nanti, perusahaan apa yang bisa keep up duluan. Nah, kita juga melihat bahwa ada perusahaan lainnya yang bisa keep up duluan, yaitu perusahaan yang tadi yang mall ditutup. Mall ditutup, impact-nya apa? Mereka nggak ada revenue dari tenan-tenan, rent fee nggak datang. Nggak ada. Nah, perusahaan Hmm. yang menarik lagi, yang mendapatkan revenue dari rent fee, di mana nanti setelah PSBB dibuka, revenue Hmm. stream dia jalan lagi, ada satu lagi, yaitu PWON, Pawon, Pakuwon Jati. Kota Oke. Casablanca, Galleria City, Tunjungan Plaza di Surabaya, dan mall-mall lain yang dia miliki nanti akan buka setelah new normal nanti. New normal Oke. buka, tenan-tenan mulai bayar rent fee ke dia. Performance-nya nanti diharapkan di Q3 akan membaik di perusahaan-perusahaan Pawon ini. Sehingga kita percaya tiga perusahaan banking bisa kita hold jangka panjang dengan perusahaan yang peluangnya sekarang di new life atau new normal lumayan baik. Selain banking tadi, kita bisa lihat TKIM dan juga Pawon. Seperti itu, Mbak Fani. Oh, baik. Nah, dari berbagai sektor yang Mas Ben sebutkan itu tadi salah satu yang bisa diperhatikan begitu ya, Mas, dalam Yes, masa pandemi jika kita sebagai millennials ingin mulai berinvestasi begitu. Nah, berbicara mengenai mulai belum mulai nih, Mas Ben. Kalau kita baru mau mulai sekarang nih berinvestasi di betul. masa itu ya, ini masih bisa nggak sih, Mas? Masih bisa banget. Karena IHSG sebetulnya dari awal tahun terkoreksi telah hampir 25% year to date dari awal tahun. Koreksinya udah lumayan dalam dan banyak Oke. sektor-sektor yang telah terkoreksi cukup dalam seperti BBNI, Bank Nasional Indonesia, telah terkoreksi 70, hampir 70% dari titik puncaknya. Kemudian Mhm. BBRI telah terkoreksi saat ini 40% dari titik puncaknya. Kemudian BBCA juga telah terkoreksi kurang lebih 20-30%. Sehingga harga saham-saham yang bagus pun saat ini sedang terdiskon. Sehingga untuk jangka panjang, teman-teman jika invest saat ini, kita lihat deh, 2 tahun lagi pasti pertumbuhannya luar biasa dan teman-teman akan mendapatkan keuntungan dari capital gain. Hmm. Sehingga teman-teman sebenarnya buat pemula aja sekarang beli aja perusahaan di sekitar teman-teman. Nggak usah trading dulu deh. Kalau trading mungkin buat teman-teman pemula mungkin agak sulit ya. Kalau tidak Hmm. mengikuti pergerakan harga saham dan lain-lainnya. Bisa follow kita juga di @sukosekuritas maupun @bidang17 untuk rekomendasi sahamnya. Tapi untuk jangka panjang buat pemula adalah yang lebih menguntungkan. Karena teman-teman tinggal beli aja, diam, simpan 2 tahun sampai 5 tahun lagi teman-teman akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terutama Hmm. jika kita invest secara tepat di perusahaan yang secara jangka panjang Mhm. merupakan perusahaan yang berfundamental kuat. Seperti BCA dan BRI yang telah saya sebutkan tadi. Oke, nah Mas Bernard berarti kita kan harus beli nih kata beli saham tadi dari penjelasannya Mas Bernard gitu ya. Mas Ben, Yes. kalau nanti kacamata awam seperti saya nih contohnya mewakili masyarakat awam yang memang literasi finansial itu masih katakanlah sangat-sangat standar begitu. Nah, Yes. kalau kita mau beli saham itu harus Ya. banyak duit, Mas. Wow, enggak. Saat ini beli Hmm. saham itu bisa mulai dari 100.000 rupiah. Teman-teman Hmm. sudah bisa membuka rekening di sekuritas. Salah satunya di sebuah sekuritas. Tinggal Oh, klik di link bio kita, buka semua secara online. Teman-teman bisa buka rekening di sekuritas dan bisa langsung beli saham dengan oke. deposit 100.000 rupiah. 100.000 rupiah bisa beli saham apa sih? Mungkin teman-teman penasaran. Nah, Banyak sebenarnya saham yang bisa dibeli dari 100.000 rupiah. Sebagai contoh, oke. perusahaan Hmm. yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Apa? Makanya pakai apa kalau makan Mbak Fani sehari-hari? Makan maksudnya benda Makan yang bahan dimakan. bakunya apa? Pasti pakai nasi kan? Iya, betul, makanan Ya pokok. pasti pakai nasi. Ada emiten yang memproduksi beras, namanya Hoki, HOKI.
dia harganya sekarang Oke. di sekitar 600 sampai 700, sehingga it's good time juga untuk buy saham hoki. Karena di era pandemi seperti ini tentunya saham-saham yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat pun bisa kita investasikan. Karena dalam jangka menengah pasti menguntungkan. Kemudian saham yang kedua, selain makan nasi, kita masyarakat Indonesia biasa beli ayam, betul nggak? Nah, Betul, ya. kita makan ayam. Nah, ayam ada perusahaan yang di bawah, yang harganya satu lot di bawah 100.000, yaitu JPFA. Japwa. Japwa saat ini valuasinya pun juga cukup murah dibandingkan saham-saham basic industri lainnya yang di sektor poultry. Selain itu, dia secara teknikal ya, kalau ngomong teknikal, dia juga sedang sideways, di support. Jadi harganya udah cukup murah banget. Jadi teman-teman kalau mau nyoba 100.000, bisa coba Japwa atau Hoki. Dan mudah-mudahan teman-teman dapetin keuntungan dari investasi di dua saham tersebut. Begitu. Oke, nah menarik nih, Mas Bernard. Sebelum kita lanjut, bagi pemirsa CNN Indonesia yang mau bertanya, karena tadi saya sempat lihat ada beberapa pertanyaan. Nah, ini kita resmi buka bagi pemirsa CNN Indonesia yang mau bertanya, begitu ya. Nanti kalau memang ada waktu, boleh ya Mas ya, kita Boleh pilih banget. bagus gitu untuk dijawab, begitu ya. Boleh banget. Jadi Oke, tadi nah ada pertanyaan apa nih? Mungkin bisa dijawab satu-satu. Nah, selanjutnya nih Mas, tadi kan berbicara mengenai kalau mau mulai sekarang masih bisa nggak sih gitu ya, dan tadi bisa, dan Mas Bernard juga sudah memberikan contoh-contoh saham apa saja yang bisa dibeli gitu ya dalam masa pandemi sekarang ini. Tapi berbicara mengenai masa ini bisa dikatakan ini masa pandemi, ini adalah masa di mana kita harus sangat hati-hati dalam merencanakan keuangan, begitu ya Mas ya. Betul banget. Apa namanya, begitu banyaknya keterbatasan yang memang harus kita hadapi sekarang. Apakah investasi ini menjadi salah satu rencana keuangan yang penting dalam masa pandemi seperti ini, Mas? Dan Nah, kenapa? dalam masa pandemi seperti ini, tentunya investasi merupakan pilihan yang ketiga. Yang pertama, tentunya teman-teman harus pastikan kehidupan sehari teman-teman bisa tercover dengan biaya kehidupan teman-teman. Misalnya biaya hidup bulanan teman-teman 4 juta. Jadi 4 juta itu harus ready dulu saat ini. Kemudian Oke. selanjutnya setelah biaya hidup bulanan, kita harus ready dengan namanya dana darurat. Dana darurat kurang lebih 3 kali dari biaya hidup bulanan kalau satu orang. Jadi kurang lebih kita siapkan 4 kali biaya hidup bulanan kita. Misalnya biaya hidup bulanan kita 4 juta, kita 4 kali 4 sama dengan 16 juta rupiah. Nah, selebihnya kita bisa rencanakan untuk investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang, pasar modal salah satu tempat yang tepat. Nah, jika teman-teman pengen mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, sebenarnya ada strategi namanya strategi swing trading. Nah, strategi Apa? swing trading ini merupakan strategi di mana kita mengambil posisi saat kita membeli di posisi support, kemudian menjual di area resisten. Yaitu, jadi harga saham itu kita bisa lihat bottom area itu namanya support, atas Oke. resisten. Nah, untuk yang seperti ini, biasanya kita dari Sekuritas ada training-training yang teman-teman bisa cek di IG Live kita. Dan tentunya buat teman-teman yang udah buka rekening Sekuritas nantinya, teman-teman akan mendapatkan Telegram group di mana tiap harinya kita kasih rekomendasi swing trading. Nah, akan Oke. tapi buat teman-teman yang tidak ada waktu, teman-teman cukup saja menggunakan strategi yuk nabung saham, di mana kita bisa beli saham secara berkala tiap bulannya, dan sahamnya untuk yuk nabung saham saya cuma sarankan 2, BRI dan BCA. Tiap bulan beli rutin aja BRI atau BCA. Nah, 5 tahun lagi teman-teman akan menuai hasilnya. Nah, jika teman-teman menggunakan strategi investasi, teman-teman bisa membeli saham yang valuasinya murah dan di new era nanti atau di new normal nanti sangat dibutuhkan bagi masyarakat luas. Contohnya apa? Ya tadi ada kertas, TKIM, kemudian ada ayam, JPFA. Itu untuk strategi investasi. Kalau swing trading, saat ini kita rekomendasikan beberapa ya Mbak Fani yang sedang berada di titik support, mulai dari TKIM untuk di industri kertas, kemudian ICBP. ICBP Indofood, dia habis terkoreksi cukup dalam karena dia baru saja acquire suatu perusahaan, dia sentimennya sempat negatif, tapi udah mulai ada inflow, ICBP bisa masuk. Kemudian Bank BTN kemarin juga baru saja ada rebalancing MSCI, kita bisa mulai masuk juga karena rebalancingnya udah selesai. Pawon, selain new normal kita juga rekomendasikan Pawon, swing trading kita juga bisa masuk untuk Pawon di bawah 370, dan rekomendasi yang terakhir adalah JPFA. JPFA juga bisa kita masukkan untuk rekomendasi swing trading, seperti itu Mbak Fani. Oke, baik.
Ini sudah mulai ada nih pertanyaan-pertanyaan netizen yang masuk begitu Mas Bernard. Saya ada satu yang menarik menarik mata saya nih. Tadi di awal Mas Bernard sempat menyebutkan mengenai investasi jangka panjang begitu dalam jangka waktu Yes, 5 tahun seperti yang tadi Mas Bernard betul banget. sebutkan begitu ya. Uh, Sempat menyebutkan juga sedikit swing trading. Nah, perbedaannya jangka panjang dan swing trading ini apa? Dan untuk masa pandemi seperti sekarang ini, lebih baik memilih investasi jangka panjang atau swing trading, Mas? Nah, jika teman-teman mempunyai niat untuk belajar secara rutin memantau pasar, ikut grup Telegram, dan mau cari tahu, swing trading merupakan kesempatan yang luar biasa bagus, Mbak Fani. Kenapa? Karena market saat ini cenderung bergerak sideways. Seperti saya sampaikan sebelumnya, dikarenakan kondisi sekarang itu masih belum normal dan banyak sentimen-sentimen negatif, mulai dari US dengan China yang hubungannya mulai memanas, terutama berkaitan Betul. dengan Hong Kong, karena adanya UU keamanan yang baru saja akan diputuskan. Kemudian mulai Ya, dari kemarin Amerika ada kejadian yang luar biasa bikin ribut, bikin kisruh, yaitu ada satu orang kulit hitam yang terbunuh di sana. Dan betul, ya. sentimen-sentimen lainnya yang mengakibatkan pasar itu bergerak fluktuatif cenderung sideways. Di mana IHSG juga berdampak kepada IHSG, di mana dia range gerakannya hanya di antara 4.460 sampai 4.800. Nah, dengan memanfaatkan range pergerakan IHSG seperti ini, kita bisa menggunakan strategi namanya swing trading, di mana Oke. strategi yang paling tepat saat ini kita gunakan adalah buy on weakness, bukan buy on breakout. Karena saat ini kebanyakan saham jika buy on breakout kadang-kadang dia false break kemudian turun lagi. Sehingga kita dari Sukosu kita banyak merekomendasikan saham-saham buy on weakness. Tetapi buat teman-teman yang emang nggak ada mindset untuk belajar cari info tiap harinya, tiap minggunya, sebaiknya teman-teman investasi jangka panjang aja. Karena jika teman-teman setengah-setengah, hasilnya nggak akan maksimal. Ujung-ujungnya malah nanti banyak cut loss karena nggak bisa mengikuti skema dari swing trading yang telah kita siapkan buat nasabah kami. Sebaiknya investasi jangka panjang ya bisa di BCA maupun di BBRI. Secara Hmm. jangka panjang dalam 5 tahun saya yakin harga sekarang itu udah cukup murah. Seperti itu Mbak Fani. Berarti memang tergantung preferensi dari para pemirsa ini ya yang mungkin nanti ingin berinvestasi setelah menonton ini begitu ya preferensinya Betul, seperti tergantung apa. preferensi ya. Kita nggak bisa paksakan. Ada orang yang tipe agresif. Dia mengejar Hmm. keuntungan jangka pendek. Lebih cocoknya swing trading. Apalagi sekarang banyak WFH, work from home. Teman-teman masih kerja dari rumah. Sambil kerja, bisa sambil pantau market atau membaca rekomendasi dari kami. Kalau teman-teman yang sibuk bekerja, kerja sebagai konsultan, kerja sebagai Hmm. sebagai kerja yang tiap harinya harus keluar-keluar, nggak sempat pantau market, ya sebaiknya Hmm. teman-teman investasi jangka panjang seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan Telkom nih. Nah, Telkom boleh. saat ini bergerak di area 3150, boleh beli di dekat support ya. Supportnya kurang lebih di 3090. Jadi teman-teman bisa beli sebagai di bawah 3130. Target price dalam jangka pendek Telkom di angka 3280 sampai 3300 untuk swing trading, tapi untuk investasi jangka panjang Telkom juga menarik karena dia pernah mencapai level tertinggi di angka sekitar 4 ribuan. Seperti itu. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Herman underscore gue ya tentang Telkom. Nah, Mas Bernard, ini eh, menarik sekali hal ini kita bahas karena memang dalam mengatur keuangan di masa pandemi ini kita ada beberapa cara memang begitu ya. Salah satunya mungkin ya memang bekerja. Nah, bagi pegawai begitu katakan yang memang sudah ada gitu pemasukan teratur setiap bulan gitu. Tapi bagi yang mungkin freelance atau yang pekerjaannya fleksibel begitu, ini kan salah satu hal yang penting untuk diketahui juga gitu bagaimana mengatur Betul. keuangan cara berinvestasi. Nah, investasi ini tips investasi untuk millennials, Mas Bernard, dari kacamata yang benar-benar belum pernah berinvestasi satu kali pun. Apa seperti apa Oke. tipsnya? Yang pertama Mbak Fani, sebelum teman-teman berinvestasi, pastikan teman-teman telah menyiapkan dana darurat. Dana darurat adalah mutlak. Per orang adalah 3 kali biaya hidup bulanan. Kalau udah berkeluarga, udah 2 orang, jadi kali aja 2, jadi 6 kali. Misalnya biaya hidup bulanannya 4 juta. Kita kali 3 atau kali 6, misalnya masih single ya kayak saya, kali 3 cukup 12 juta biaya sebagai biaya dana darurat. Nah, Oke. selebihnya dari dana darurat itu kita bisa mulai belajar investasi. Investasi yang paling defensif apa? Investasi yang paling defensif adalah reksadana pasar uang.
Reksadana pasar uang ada reksadana di mana instrumen di dalamnya itu sebagian besar berupa time deposit maupun obligasi yang kurang dari 1 tahun. Likuiditas yang menarik, bisa tarik kapan aja, dan resikonya cukup rendah. Nah, jika teman-teman ingin belajar yang lebih agresif, teman-teman baru bisa ke pasar saham. Tapi ingat, jika teman-teman investasi di pasar saham bukan trading, jangka waktunya mindset teman-teman harus sebaiknya minimal 5 tahun. 5 tahun ke depan uang ini nggak dipakai, teman-teman untuk investasi, yaudah tiap bulan bisa beli BRI maupun BCA. Tetapi jika teman-teman mindsetnya nggak jangka panjang, teman-teman sebaiknya masuk ke reksadana pasar uang dulu, baru habis itu uangnya untuk belajar swing trading, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kita belajar swing trading dengan amount yang kecil dulu. Karena swing trading itu ada resiko kerugian di mana kita harus stop loss namanya. Nah, misalnya teman-teman baru bisa siap rugi 100.000. Biasanya stop loss kita di area 10%. Teman-teman bisa mulai investasi di saham 1 juta dulu. Lainnya masukin reksadana pasar uang dulu yang aman. Seperti itu. Tapi kalau uangnya siap untuk jangka panjang, nggak masalah. Masukin untuk investasi di BCA maupun di BRI ataupun perusahaan yang menurut teman-teman jangka panjang itu menarik. Tapi kalau swing trading sekarang sebenarnya menarik banget karena kondisi market sedang sideways. Nah, kemungkinan besar kita perkirakan ini akan sideways sampai coronavirus ini ditemukan vaksinnya. Nah, setelah vaksin coronavirus ditemukan, nanti kecenderungannya market akan lebih stabil dan akan bergerak uptrend. Di situ yang lebih menarik adalah strategi untuk investasi. Seperti itu, Mbak Fani. Oke, Mas Bernard. Nah, ini membuka wawasan sekali, pengetahuan baru untuk kita karena di masa pandemi ini banyak dari kita yang memang belajar pengetahuan baru itu hanya dari handphone begitu ya, dari Betul laptop. banget. Nah, ini salah satu pengetahuan baru yang cukup penting untuk kita generasi milenials kuasai begitu. Nah, Mas, tadi kan kita udah ngomongin soal tips investasi dan juga jenis-jenis investasi apa yang bisa dipilih begitu ya jika ingin mulai berinvestasi dan contoh-contoh sektor mana saja yang sudah bisa kita beli begitu katakanlah mungkin sahamnya begitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mungkin ini adalah mewakili pertanyaan pribadi juga gini Mas. Sebaiknya umur berapa kita mulai investasi? Mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya Warren Buffett nggak dengan partnernya? Nah, jadi gini, kenapa Warren Buffett itu bisa jauh lebih kaya dari partnernya? Karena dia mulai investasi sedini mungkin. Jadi kita sarankan kepada teman-teman, semakin dini teman-teman udah punya ilmu, pengetahuan, udah punya uang yang bisa dialokasikan investasi, sebaiknya teman-teman bisa mulai investasi terlebih dahulu. Karena investasi itu murah banget, kita bisa mulai dari 100.000 rupiah. Dan tadi kita udah sampaikan beberapa saham yang bisa dibeli dengan uang 100.000 rupiah, seperti JPFA maupun Hoki. Jadi teman-teman dengan kondisi seperti ini, sebaiknya teman-teman update ilmu teman-teman nih. Millennials kan sekarang kan banyak di rumah nih, banyak mengeluh. Nggak bisa ke mall, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa traveling. Ya kenapa kita nggak upgrade diri kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih berguna, pribadi yang lebih cermat, pribadi yang lebih baik lagi setelah pandemi ini berakhir. Jadi supaya teman-teman sebaiknya upgrade ilmu teman-teman dulu, mulailah investasi dari 100.000 rupiah ataupun nominal yang teman-teman bisa, dan nanti rasakan hasilnya. Rasakan hasilnya, dapat ilmunya, dan ini menjadi bekal teman-teman untuk bisa mengelola keuangan secara lebih baik dalam tahun-tahun yang akan datang. Karena momen ini nggak datang 2 kali, Mbak Fani. Kita percaya momen ini pasti ada hikmahnya, asalkan kita mau menggunakan waktu seefisien mungkin dan kita mau berbuat lebih buat diri kita sendiri maupun buat sesama, seperti itu. Iya, betul sekali. Ini ada komen PSB belajar saham gitu ya. Jadi kita punya pengetahuan baru lagi nih dalam bagaimana cara mengelola keuangan kita dan berinvestasi itu sebagai bagian dari perencanaan keuangan gitu ya, Mas ya. Oke. Nah, Betul banget. Mas Bernard, ini kan kalau investasi pasti sangat erat kaitannya dengan financial. Nah, ini pertanyaan mungkin sedikit apa ya namanya muncul karena tadi Mas Bernard sempat cerita tentang Warren Buffett ya, begitu yang dia memang investasi itu sedini mungkin begitu ya. Saya ingat ceritanya kalau nggak salah umur 13 tahun ya Warren Buffett mulai investasi kalau nggak salah. Betul banget, Warren Buffett mulai sejak umur 13 tahun. Nah, dia bisa mulai sedini mungkin dan bisa menjadi miliuner. Jauh lebih kaya dari partnernya.
namanya Charlie Munger. Karena Charlie Betul. Munger itu baru investasi umur 26 tahun. That's why buat teman-teman yang belum investasi Hmm, sekarang, sebaiknya investasi sedini mungkin. Biar dibanding partner teman-teman, teman-teman lebih unggul dari sisi knowledge maupun dari sisi wealth. Seperti itu. oke, berarti memang sedini mungkin ya, semakin semakin dini atau semakin cepat gitu itu semakin semakin apa ya, semakin bisa cepat terlihat gitu ya Mas. Betul banget. Hmm. Oke. Nah, Mas Bernard, ini mungkin pertanyaannya masih terkait selanjutnya. Eh, Cuman jadi sesuatu yang terfikirkan aja di tengah pembicaraan kita ini mengenai investasi dan juga financial gitu. Ada kata-kata yang erat sekali kaitannya dengan kondisi keuangan, yaitu financial freedom gitu. Dimana kalau financial Betul. freedom orang-orang asosiasikannya sebagai orang yang udah dia nggak harus katakanlah bersusah payah atau bekerja keras begitu, dia sudah ya udah dia bisa gampang aja, dia sudah bisa tenang begitu kan, freedom basically kan, bebas. Yes. Mungkin gak sih milenial itu bisa mencapai itu financial freedom? Milenial mencapai financial freedom bukan nggak mungkin, apalagi di masa krisis seperti ini. Jika kita bisa Gimana? membaca kesempatan, pasti Ini tuh bisa. gimana? Caranya gimana? Caranya Ah, gimana? Yang pertama, teman-teman di era pandemi ini upgrade diri teman-teman. Nggak cuma dari sisi untuk investasi dulu. Teman-teman harus upgrade skill teman-teman. Belajar sesuatu yang baru, cari peluang bisnis yang baru untuk menjadi active income buat teman-teman. Itu yang harus dilakukan di masa pandemi seperti ini. Misal teman-teman saat ini bisnisnya konservatif, jualan di ITC, hmm, jualan baju atau jualan makanan secara konservatif di restoran-restoran, teman-teman harus berpikir inovatif. Semuanya mulai ke online, pasarkan melalui sosial media, kemudian bekerja sama dengan Gojek, Tokopedia, dan lain-lain. Tujuannya apa? Supaya bisnis teman-teman jalan, dan di masa pandemi ini teman-teman bisa sukses di sisi aktif income-nya. Nah, kemudian selain dari aktif income, teman-teman juga bisa sisihkan waktu teman-teman untuk belajar berkaitan tentang sesuatu yang untuk passive income. Passive income bisa di mana? Bisa diperoleh dari hmm, hasil investasi maupun trading dari saham. Teman-teman upgrade ilmu, hmm. belajar, sering dengan podcast, dan investasilah secara rutin. Itu kunci sukses buat teman-teman. Nah, investasi bisa di mana? Ya seperti saya sampaikan tadi, investasi di perusahaan yang secara jangka panjang bagus, seperti BRI maupun BCA, maupun perusahaan yang secara valuasi masih sangat murah, dan dia sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti ini. Ya, itu saya sebutkan tadi, kertas, ada tekim, dan juga Oke. ayam-ayaman, ada cepin. Itu bisa dipakai juga untuk strategi swing trading, seperti itu. Oke, baik. Nah, Mas Bernard, ini ada, ini kita kan sebenarnya terbatas waktu. Terakhir nih, Mas Bernard, Bernard sudah memberitahukan emiten saham yang sebaiknya hanya emiten aja di masa pandemi ini. Ya, mohon maaf, agak putus-putus, gimana? Bisa diulangin, Mbak Fani? Halo, ya, sekarang udah kedengeran, Mas? Sudah, sudah. Udah. Nah, Ya, ini ya. kan kita sebenarnya masih banyak nih, masih mau mau ditanya nih. Tapi karena terbatas waktu, ini pertanyaan terakhir. Ini di awal tadi Mas Bernard kan sempat memberitahukan berbagai macam emiten yang mungkin bisa menjadi pilihan begitu ya, jika kita ingin Yes. berinvestasi. Nah, emiten aja. Ada, mohon maaf diulangin, Mbak, tadi agak terputus, Mbak Fani. Ya, Mas Bernard, ini kalau di masa pandemi ini, perlu nggak sih kita membeli jenis-jenis saham yang bervariasi atau sebaiknya hanya fokus di satu emiten saja di masa pandemi ini? Kalau menurut saya money management tetaplah penting walaupun di masa pandemi seperti ini. Seperti saya Hmm, sarankan juga ke teman-teman nasabah sekuritas, at least kita pegang saham 3 sampai 5 saham. Kenapa begitu, Mbak Fani? Karena itu akan mempengaruhi ke psikologi oke. mental kita. Kalau satu sahamnya mengalami penurunan cukup dalam, sedangkan yang satunya cuan, itu secara mental kita
nggak mental breakdown untuk strategi yang swing trading. Tapi untuk yang strategi Ya. nabung saham, saya sarankan bisa diversifikasi kedua saham, yaitu BCA dan BRI seperti saya sampaikan tadi. Seperti itu Mbak Fani. Oke, baik Mas Bernard. Terima kasih banyak Mas Bernard sudah bergabung di malam hari ini. Mas Bernard, mungkin closing statement terakhir sebelum kita menutup dialog kita pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ke CNN Indonesia buat waktunya dan juga buat teman-teman yang join live bareng CNN Indonesia TV dan Suka-Sukitas ini. Diharapkan teman-teman sebelum investasi pastikan teman-teman di era pandemi ini, teman-teman terus mengupgrade diri, mengupgrade skill teman-teman supaya teman-teman ini mendapatkan peluang dari active income di masa pandemi ini. Karena tentunya dengan kita mengupgrade diri kita, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa lebih menghasilkan banyak income dan lebih berguna buat sesama. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang pengen berinvestasi, pastikan investasi dengan menggunakan uang panas atau uang hasil utangan. Tetapi menggunakan uang dingin yang dimana teman-teman telah menyisihkan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan juga dana darurat. Nah, baru selebihnya bisa kita alokasikan untuk investasi. Mulai dari investasi yang paling konservatif, yaitu reksadana pasar uang, di mana likuiditasnya sangat terjaga, bisa tarik kapan aja. Tetapi teman-teman jika ingin mengambil peluang di masa pandemi ini, di mana IHSG sedang terkoreksi year to date 25%, teman-teman bisa ambil peluang di pasar saham. Baik dengan strategi swing trading, jika teman-teman ingin mengejar keuntungan jangka pendek dan memiliki waktu untuk belajar, maupun untuk jangka panjang, teman-teman bisa menggunakan strategi yuk nabung saham. Seperti itu Mbak Fani. Oke, Mas Bernard. Wah, ini pas diumumkan udah mau closing karena waktunya sudah berakhir, banyak yang kecewa nih. Tapi kita terima kasih sekali Mas Bernard sudah mau bergabung bersama kita di sini, memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita di masa pandemi ini. Satu lagi yang bisa kita pelajari dan juga pastinya bisa kita terapkan di kehidupan sehari dan kita harapkan bisa bermanfaat begitu ya, Mas Bernard. Nah, Mas Bernard, Yes. terima kasih sekali lagi, Mas Bernard. Ini tadi saya sedikit ada baca nih iseng. Katanya suaranya bagus nih. Kalau kita Ya, halo Mbak Fani. halo, Ya, jelas Mbak Fani. ya, Mas Bernard bisa dengar suara saya? Dengar? Udah clear Ya, Mbak? Gimana Mbak Fani? Nggak terdengar lagi Mbak, putus-putus. nyanyi, gitu ya. Iya, iya. Saya bisa nyanyi Mbak Fani. Nah, keberatan nggak kalau misalnya minta sedikit saja sumbang suara untuk menjadi penanda atau closing kita pada malam hari ini? Oke, bisa. Saya ingin nyanyi lagu Selamat Hari Lebaran ya, karena kan kita masih memasuki masa-masa Lebaran. Mudah-mudahan teman-teman terberkati di Ramadan kali ini, di Lebaran kali ini, walaupun udah belum bisa ketemu keluarga masing-masing, saya akan nyanyikan lagu Selamat Lebaran. Oke. Selamat Hari Lebaran, minal aizin wal faizin, mari bersalam-salaman sambil bermaaf-maafan. Udah gitu aja, Mbak. Weh, keren, keren, keren. Kita hari ini pemirsa CNN, saya iri sekali dengan Anda hari ini karena kita jarang-jarang nih bisa dapat pengetahuan dan juga bisa mendengarkan suara indah di saat yang bersamaan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali Ya. sekali lagi Mas Bernard Jaya atas kehadirannya hari ini dan berbincang-bincang dalam program Ngobrol di Rumah bareng CNN Indonesia. Semoga tips-tips yang diberikan bisa bermanfaat ya kepada kita semua hari ini. Dan jangan lupa tentunya teman-teman pemirsa CNN Indonesia, kalau hari ini kita ngomongin soal saham, besok CNN Indonesia Ngobrol di Rumah ini akan kembali lagi dengan topik juga tidak kalah menarik. Besok itu akan berbicara mengenai bagaimana antisipasi lonjakan kasus saat penerapan new normal. Nah, ini kan menjadi pembicaraan hangat nih sekarang yang akan dibawakan besok oleh rekan saya, Mayfrey Syari, dengan narasumber Pandu Riono yang merupakan seorang ahli epidemiologi FKM UI. Baik, sekian
CNN Indonesia Ngobrol di Rumah hari ini. Terima kasih Mas Bernard, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Ya, sama-sama Mbak Fani. Terima kasih buat waktunya juga. Farhanisa Nasution undur diri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua.